perubahan persyaratan itu hanya diarahkan pada Gibran. Kan itu namanya dia egois. Mestinya Gibran bilang, oke, kalau berlaku pada semua orang itu saya mau tuh. Tapi siapa yang dimaksud dengan yang disasar oleh perubahan itu? Kan Gibran. Kan nantinya memang akan berlaku untuk semua orang. Ya, tapi hanya satu atau hanya 2, 3 mungkin yang bisa menjadi cawapres kan Bang? Iya, siapa? Kan cuma Gibran yang dihitung kan. Yang diucapkan di publik cuma Gibran. Mana ada orang lain yang punya potensi jadi wakil presiden dan usianya seusia Gibran? Nggak ada. Jadi itu manipulatif tuh. Karena itu saya bilang oke, dipakai aja 2029 supaya banyak anak muda yang masuk dalam parameter itu kan. Tapi nggak apa-apa dong kalau misalnya ada memang sosok anak muda punya potensi, kan Bang Rocky juga mengakui Gibran ini punya potensi yang besar. Punya potensi, tapi ada aturan etik di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi harus menguntungkan yang di depan, bukan yang sekarang itu. Itu prinsipnya. Kalau saya ubah konstitusi bukan demi saya, demi yang berikut itu. Jadi kalau misalnya 3 periode, iya bukan buat saya, buat yang berikut. Kan nggak mungkin konstitusi dibuat hanya untuk kepentingan subjektif satu orang. Sekarang ada juga nih, Bang Rocky, wacana ya, MPR punya wacana untuk mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi, yang artinya bisa memilih presiden. Kemudian juga mengatur soal nanti penundaan pemilu karena kondisi-kondisi darurat tertentu. Apakah itu bencana, apakah itu pandemi. Anda menilai ini murni motifnya adalah demi kepentingan bangsa, memang kita perlu memasukkan pokok-pokok haluan negara, PPHN dan tadi, atau ini politis lagi hanya untuk kepentingan satu orang lagi? Saya tanya, kalau dia tidak diucapkan melalui diskursus akademis dan tidak diedarkan sebagai naskah akademis, itu artinya palsu. Kan kita mesti curiga, ini pintu masuk untuk membenarkan pemilu ditunda atau semacam ya valve itu, kalau terjadi kekacauan ya ditunda aja kan. Jadi sebetulnya main-main dengan MPR itu berbahaya tuh dalam keadaan ketidakpastian politik hari ini. Kalau MPR itu isinya adalah partai-partai yang dari awal kita tahu bermutu, ini kan nggak bermutu semua kan. Wacana itu kan dipakai hanya untuk ya lip service, bukan lip service sebetulnya, upaya untuk membujuk presiden supaya beri kami kesempatan untuk masuk kembali dalam pemerintahan Presiden Jokowi kalau dia dipasangkan. Sudah ditegaskan kok, ini rencananya seusai pemilu 2024. Iya, tapi seusai pemilu itu kita menghitung tuh seandainya wacana itu diucapkan selesai pemilu, ngapain dimulai dari sekarang kan? Tunggu aja MPR berikutnya kan. Kan tinggal 6 bulan ada MPR berikut. Ngapain MPR sekarang mau mendikte MPR yang akan datang? Itu juga prinsip konstitusionalisme. Nggak boleh MPR yang sekarang mendikte MPR yang akan datang. Oke. Bang Rocky, dengan kasus yang tengah Anda hadapi saat ini, benar Anda juga banyak sekali dalam 2 minggu terakhir ini mendapatkan ancaman-ancaman atas perkataan Anda kepada Presiden Jokowi? Iya, tuh WA saya itu pagi-pagi udah ada telepon aneh, WA itu mungkin 100 WA setiap hari itu mengancam secara fisik. Tapi buat apa layani ancaman-ancaman itu kan? Jadi ancam secara fisik, ya datang aja, nggak ada soal kan? Baik. Oke, kesimpulan terakhir berarti sampai detik ini Anda tidak merasa bersalah ya dengan kata-kata itu. Jadi Anda tidak akan minta maaf sama sekali kepada Presiden Jokowi? Tidak.